Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan saya, Busri Anisi. Hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema 1, pembelajaran yang kedua pada kelas 5. Hari ini kita akan belajar menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi, mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanan, dan lagu bertangga nada minor. Lagu bertangga nada mayor. Anak-anak, kita pada pembelajaran sebelumnya telah menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan seksama. Sekarang, untuk memperjelas tentang pikiran utama dan informasi penting, kita akan membaca tentang bacaan jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk hidup laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Nah, dari bacaan ini kita dapat membuat pikiran utama dan informasi penting bacaan. Dari pikiran utama paragraf pertama adalah pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Sedangkan informasi penting pada paragraf paragraf pertama adalah ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada paragraf kedua, pikiran utamanya adalah ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Informasi penting pada paragraf kedua adalah tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Nah, kita sudah bisa menemukan pikiran utama dan informasi penting pada bacaan.
Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Pada pengelompokan hewan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah herbivore atau bisa kita sebut herbivora. Kelompok hewan herbivore merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki taring. Gigi seri berguna untuk memotong makanan. Gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contohnya adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Untuk yang kedua adalah karnivor atau karnivora. Kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Untuk kelompok yang ketiga adalah omnivore atau bisa kita sebut omnivora. Kelompok hewan omnivor merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Orang-utan, gorila, dan monyet merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini. Kelompok yang ketiga adalah insectivore. Insectivore atau pemakan serangga adalah sebutan untuk organisme yang makanannya adalah serangga dan hewan kecil lainnya. Binatang yang dimaksud sebetulnya bukan binatang besar, tetapi serangga seperti lalat, semut, laba-laba, hingga anak kodok. Setelah kita mempelajari tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan, sekarang kita akan mempelajari lagu bertangga nada mayor. Ciri-ciri lagu bertangga nada mayor antara lain sebagai berikut. 1. Lagu bersifat optimis dan penuh keyakinan. 2. Dinyanyikan dengan riang, gembira, ceria, menyenangkan, dan penuh semangat. 3. Diawali dan diakhiri nada do. Terdapat juga lagu yang diawali dengan nada sol atau mi. Yang keempat, jarak atau interval nadanya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Hari ini kita telah belajar tentang pikiran utama, informasi penting, pengelompokan hewan, dan lagu bertangga nada mayor. Kita ketemu untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.